Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rina Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Entomologi Pertanian. Selamat malam juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pencernaan. Baik, berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Saya Agil Degas Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Fatah Sulafis. Kenalkan nama saya Iputusan Wijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Irfansyah. Perkenalkan, nama saya Fatwa Kalina Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Nur Iza. Baik, kita masuk bab yang pertama yaitu tentang endoskeleton. Struktur endoskeleton pada serangga terbentuk dari invaginasi integumen atau eksoskeleton yang masuk ke dalam tubuh. Struktur ini dapat berbentuk lempeng plate-like atau duri spin-like dan dikenal sebagai apodema. Apodema ini berfungsi sebagai rangka internal semu yang menjadi tempat perlekatan otot-otot penting seperti otot rahang, kaki atau sayap. Endoskeleton ini tersusun atas dua struktur, yaitu tentorium pada kepala dan endotoraks pada toraks. Yang pertama yaitu tentorium. Berikut merupakan gambar dari tentorium. Tentorium pada serangga ini merupakan struktur internal yang terbentuk melalui invaginasi eksoskeleton atau apodema yang pada akhirnya menyatu membentuk kerangka berbentuk huruf A atau tabung dengan anterior dan posterior bridge dan corpotendon. Anterior dan posterior merupakan tonjolan tubular dari integumen yang menyatu pada jembatan. Interior atau exterior plate merupakan permukaan tempat melekatnya otot antena atau dorsal dan otot penggerak rahang atau ventral. Selanjutnya, corpotendon merupakan struktur pusat yang mendukung bentuk keseluruhan dan dorsal merupakan struktur yang membantu memperkuat bagian atas struktur tentorial. Next. Selanjutnya yaitu struktur endotoraks pada toraks. Struktur ini eh, terdapat pada toraks, yaitu bagian atas merupakan pronotum, mesonotum, metanotum, dan bagian bawah antara lain yaitu sternum, pleuron, dan cervix. Pada bagian toraks, struktur apodema serupa seperti endotoraks memberikan dukungan internal struktur toraks yang melindungi organ dan rangkaian otot. Bagian-bagian dari endotoraks ini yaitu pleura sutur menandai area di mana eksoskeleton masuk ke dalam tubuh sebagai apodema pleura. Notum dan sternum, bagian torak atas dan bawah berfungsi sebagai titik melekat otot, dan apodema pleura, struktur internal yang diperkuat menyediakan anchor untuk otot kaki dan sayap. Next. Selanjutnya yaitu bagian sistem pencernaan serangga. Sistem pencernaan serangga terdapat 3 bagian, yaitu ada foregut atau stomodeum, terus ada midgut atau mesenteron, dan ada hindgut atau proctodeum. Next. Berikut merupakan mekanisme kerja pencernaan sistem serangga. Jadi makanan itu akan masuk melalui faring, kemudian akan menuju esofagus, selanjutnya akan menuju ke crop, dan akan diproses di proventriculus. Pencernaan pertama ada di gastrik caeca, kemudian di ventriculus, selanjutnya ada di pylorus, kemudian di malpighian tubuh dan anterior intestine, dan ada di rectum, kemudian dan yang terakhir adalah pada anus. Akan keluar pada anus. Next. Nah, yang pertama yaitu mengenai foregut. Slide sebelumnya.
Di foregut ini atau usus bagian depan ini terdapat faring, esophagus, crop, dan proventriculus. Fungsi dari foregut ini yaitu untuk menyimpan makanan sementara dan untuk tempat penghancuran atau pencampuran makanan. Next. Foregut ini dilapisi oleh kutikula yang disebut dengan intima seperti zat kitin yang terhubung dengan kutikula yang terdapat pada integumen serangga. Bagian foregut serangga tadi ada faring yang sebagai pada si serangga tipe mulut mengunyah, dia itu akan meneruskan makanan dari mulut ke esofagus. Sedangkan pada serangga tipe mulut penghisap, faring itu akan mempompa untuk mengambil cairan dari tanaman. Kemudian selanjutnya ada esofagus. Esofagus ini merupakan saluran lurus untuk meneruskan makanan dari faring ke crop. Dan kemudian ada crop atau tembolok, tempat untuk menyimpan makanan sementara. Dan yang terakhir adalah proventriculus, semacam gigi untuk menghaluskan atau menghancurkan makanan sebelum masuk ke midgut. Pada foregut ini tidak menghasilkan enzim pencernaan dan tidak terjadi penyerapan nutrisi. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian usus tengah. Tadi sudah dijelaskan bagian usus depan, di mana secara garis besar fungsinya untuk mengunyah makanan. Kemudian untuk bagian tengah ini sendiri, yaitu berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan serangga itu sendiri. Nah, untuk bagian-bagian dari midgut atau usus bagian tengah ini terdiri dari dua bagian, yaitu kantung gaster dan ventriculus. Kemudian untuk katup pyrolus sendiri merupakan bagian yang terletak di antara usus bagian tengah dan usus bagian belakang. Nah, untuk fungsi dari kantung gaster sendiri itu tepatnya berada di bagian depan dan berfungsi sebagai tempat awal pemecahan makanan dan penyebaran enzim pencernaan. Kemudian terdapat bagian kedua yaitu ventriculus, di mana ini merupakan bagian utama dari usus bagian tengah yang berfungsi untuk mencerna makanan lebih lanjut dan menyerap nutrisi yang penting bagi tubuh serangga. Kemudian untuk katup pyrolus sendiri, jadi kan tadi letaknya di antara usus bagian depan, usus bagian tengah, dan usus bagian belakang, di mana fungsi dari katup pyrolus ini untuk mencegah makanan itu kembali lagi ke usus bagian tengah, sehingga makanan dapat lancar untuk menuju usus belakang. Kemudian yang menarik dari midgut ini yaitu tidak adanya lapisan kutikula seperti pada usus bagian depan, tapi digantikan dengan membran peritropik, di mana membran ini berfungsi untuk melindungi dinding usus dari makanan yang tajam atau mikroba. Dan yang kedua, untuk mengatur pergerakan makanan agar efisien dan terarah. Dan yang terakhir yaitu terdapat lapisan epitelium, di mana lapisan ini terdapat mikrofili yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan dan menyerap nutrisi hasil pencernaan dari makanan serangga itu sendiri. Baik, kita masuk ke bagian hindgut atau proctodium, bagian belakang. Pada bagian ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada pylorus, kemudian ada malfigan tubule, kemudian ada anterior intestine, dan yang terakhir ada rectum, maaf. Fungsi pada bagian ini adalah untuk mengabsorpsi air dan pembuangan sisa makanan dalam bentuk feses. Next. Bagian hindgut sendiri dikenal juga sebagai bagian proctodium, bagian akhir dari
saluran pencernaan dan berperan penting dalam proses ekskresi serta reabsorpsi air serta sisa makanan. Untuk bagian terbagi 4. Yang pertama ada malpighian tubul, yaitu merupakan salah satu organ ekskresi utama pada serangga. Bagian ini menyerap limbah metabolik dari hemolimfa atau darah serangga dan mengarahkannya ke usus untuk dibuang bersama feses. Fungsinya mirip seperti ginjal pada vertebrata. Yang kedua, ada anterior intestine. Itu merupakan bagian awal dari hindgut yang menjadi transisi dari midgut. Pada bagian ini, proses penyerapan sisa nutrisi dan air akan mulai terjadi. Kemudian pada bagian yang ketiga, itu ada pylorus. Bagian ini merupakan katup penghubung antara midgut dan hindgut, di mana bagian ini mengatur aliran makanan dari usus tengah ke usus belakang, dan juga tempat masuknya tubulus malpighi ke saluran pencernaan. Yang terakhir ada rektum. Rektum ini merupakan tempat reabsorpsi air dan nutrien yang masih bisa diserap sebelum feses dikeluarkan. Rektum memiliki struktur seperti lipatan atau bantalan kecil yang disebut sebagai rectal pads yang membantu proses penyerapan kembali air sehingga memungkinkan serangga bertahan di lingkungan yang kering dan meminimalkan kehilangan cairan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki enzim dan mikroorganisme yang ada pada serangga. Untuk enzim sendiri, serangga seperti halnya pada hewan lain memiliki berbagai enzim pencernaan yang bekerja secara spesifik untuk memecah komponen makanan menjadi molekul yang lebih kecil agar bisa diserap tubuh serangga. Berikut 3 enzim utama beserta fungsinya. Yang pertama adalah protease yang berfungsi sebagai memecah protein kompleks menjadi peptida atau rantai pendek dari asam amino, lalu menjadi asam amino yang bebas. Untuk tahapan prosesnya sendiri, yaitu untuk protein yang besar itu dipecah oleh endopeptidase, lalu menjadi peptida. Sedangkan peptida sendiri nanti akan dipecah oleh eksopeptidase, yang mana eksopeptidase ini akan menjadi asam amino. Asam amino ini diserap di usus bagian tengah atau midgut dan digunakan untuk sintesis protein tubuh, enzim, dan juga jaringan baru. Yang kedua yaitu karbohidrase atau yang bisa kita sebut sebagai amilase. Fungsinya yaitu menguraikan karbohidrat kompleks seperti pati menjadi glukosa. Untuk tahapan prosesnya sendiri, yang pertama yaitu amilase dipecah menjadi pati lalu menjadi maltosa atau disakarida. Enzim maltase ini akan memecah maltosa untuk menjadi glukosa, yang glukosa ini dapat diserap dan menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Yang ketiga yaitu ada lipase yang berfungsi sebagai menguraikan lemak atau lipid menjadi gliserol, dan asam lemak bebas. Untuk tahapan prosesnya, yang pertama adalah lemak itu akan dihidrolisis oleh lipase yang mana menghasilkan dua hasil. Yang pertama ada gliserol yang dapat diubah menjadi energi, dan yang kedua itu ada asam lemak bebas yang dapat disimpan sebagai cadangan energi. Selanjutnya adalah mikroorganisme simbion dalam sistem pencernaan serangga. Dalam sistem pencernaan serangga terdapat mikroorganisme simbion seperti protozoa, bakteri, bahkan jamur yang membantu memecah bahan makanan kompleks yang tidak dapat dicerna sendiri oleh tubuh serangga. Interaksi ini bersifat simbiosis mutualisme karena serangga memperoleh nutrisi dari hasil pemecahan, sementara mikroorganisme akan mendapat tempat tinggal dan juga makanan. Yang pertama akan kita bahas mengenai protozoa yang ada di rayap. Rayap memakan kayu yang tersusun atas selulosa, suatu polisakarida kompleks yang sulit dicerna. Di dalam usus belakang rayap, khususnya rayap rendah seperti reticulifer termites, hidup protozoa flagellata dari genus Trichomyxa dan juga lainnya. Untuk mekanisme sendiri yaitu yang pertama, protozoa ini menghasilkan enzim selulase yang menghidrolisis selula menjadi glukosa. Glukosa kemudian digunakan oleh protozoa dan juga oleh rayapnya sendiri sebagai sumber energi. Uniknya adalah rayap sendiri itu tidak dapat mengonsumsi dari enzim selulase. Tanpa protozoa ini, rayap tidak dapat mencerna makanan dan akan mati meskipun perutnya dipenuhi oleh sumber makanan. Yang kedua adalah bakteri dan juga yang ada di ulat lilin. Beberapa jenis ulat lilin seperti Galeria melonella terbukti memiliki kemampuan mencerna plastik jenis polietilin atau PE. Bahan plastik yang sangat tahan lama. Kemampuan ini bukan dari ulat itu sendiri, tapi dari bakteri simbion yang berada di dalam saluran pencernaannya. Untuk mekanisme sendiri, di beberapa penelitian menunjukkan bakteri seperti Enterobacter dan Acinetobacter di dalam saluran pencernaan ulat lilin dapat mengoksidasi dan memecah rantai panjang polietilena
Proses ini menghasilkan molekul yang lebih kecil seperti aldehida dan asam lemak yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Proses ini mirip seperti biodegradasi, namun berlangsung dalam saluran pencernaan serangga. Baik, selanjutnya merupakan penjelasan mengenai mikrobiota dan pencernaan makanan. Nah, teman-teman, di sini pencernaan makanan sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada yang pencernaan eksternal dan yang kedua adalah pencernaan dalam intestin atau usus. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pencernaan eksternal, di mana pencernaan eksternal ini merupakan proses pencernaan yang dimulai dari luar tubuh serangga. Jadi terjadi di luar tubuh, terutama di bagian mulut dan didukung oleh kelenjar ludah. Nah, fungsinya ini antara lain yang pertama membasahi dan melarutkan makanan, kemudian menjadi melarutkan makanan agar lebih mudah dicerna karena menjadi media bagi enzim pencernaan seperti antikoagulan yaitu pencegah penggumpalan dan aglutinin yaitu sebagai pengikat partikel. Kemudian juga dapat menghasilkan bahan seperti sutra dan bahan perekat untuk melekatkan pupa pada substrat. Next. Nah, yang kedua yaitu pencernaan makanan di dalam intestin atau usus. Nah, setelah makanan tadi masuk ke dalam tubuh, nah proses pencernaan itu berlanjut di dalam usus atau intestin. Nah, di sini tuh terjadi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, serangga itu mencerna makanannya berupa protein, karbohidrat, dan juga lipid. Kemudian, enzim pencernaan yang umum itu digunakan meliputi protease untuk protein sendiri, kemudian karbohidrase untuk karbohidrat, dan lipase untuk lipid. Nah, meskipun semua serangga itu mencerna protein, karbohidrat, dan juga lipid, jenis enzim dan mikrobiota yang dimiliki itu berbeda ya teman-teman, tergantung makanan dan juga spesiesnya. Next. Nah, berikut penjelasan mengenai hampir semua serangga itu memiliki mikroorganisme simbiotik atau mikrobiota di dalam ususnya. Nah, mikroorganisme ini bisa berupa seperti bakteri, kemudian protozoa, fungi, ataupun jamur. Nah, beberapa mikroorganisme ini itu membantu proses pencernaan, sementara yang lain tuh juga bisa hanya ikut hidup tanpa memberikan pengaruh langsung. Nah, kemudian mikrobiota di usus itu berperan penting, antara lain itu yang pertama membantu mencerna selulosa, kemudian membantu menyiapkan makanan, dan menghasilkan senyawa penting. Nah, senyawa penting itu seperti vitamin atau enzim tambahan yang dapat mempercepat metabolisme. Kemudian untuk yang membantu mencerna selulosa ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, itu terutama pada serangga seperti sayap, karena misalnya pada protozoa simbiotik itu dalam usus itu rayap dapat memecah selulosa kayu menjadi senyawa yang bisa diserap oleh tubuh. Kemudian yang membantu menyiapkan makanan itu karena dia bisa memecah zat kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh serangga itu sendiri. Kemudian di sini terdapat gambar variasi bentuk sistem dari pencernaan. Nah, setiap gambar itu secara umum tuh tetap terdiri dari 3 bagian utama yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu tentunya atau usus tengah dan hindgut atau usus belakang. Nah, setiap gambar di sini kan ada A, B, C, D, E, dan F. Itu menunjukkan variasi bentuk saluran pencernaan pada serangga yang berbeda, disesuaikan dengan jenis makanannya. Misalkan di gambar yang A ini, itu biasanya ditemukan pada serangga herbivor atau pemakan daun, karena di sini terlihat bisa memiliki tembolok yang besar dan midgut yang panjang. Kemudian yang B sendiri itu contohnya serangga penghisap cairan seperti kutu-kutuan karena temboloknya itu relatif kecil
dan midgut-nya itu bersegmen banyak sehingga memudahkan dalam penyerapan cairan. Kemudian yang C itu serangga dengan tipe mulut mengunyah dan mengisap karena temboloknya sendiri itu besar dan ventrikulusnya bercabang. Hal tersebut itu digunakan untuk memudahkan untuk mencerna cairan sekaligus partikel padat. Kemudian yang D itu biasanya ditemukan pada serangga predator karena saluran pencernanya bisa dilihat itu lebih kompleks dan banyak percabangan. Jadi itu bisa mencerna berbagai tipe makanan. Kemudian selanjutnya itu biasanya ditemukan pada rayap yang itu karena midgut dan hindgatnya itu besar dan panjang dan dapat memungkinkan sebagai tempat hidup mikroorganisme itu bersimbiotik. Kemudian yang terakhir itu gambarnya saluran pencernaan itu dapat dilihat sangat sederhana dan midgutnya itu pendek karena makanannya sendiri itu mudah dicerna dan tidak banyak memerlukan proses fermentasi. Next. Nah, berikut merupakan terdapat penelitian yaitu isolasi dan uji biokimia bakteri selulotik asal saluran pencernaan rayap pekerja atau Macrothermes spesies-spesies. Nah, di sini artikel pada gambar ini itu bertujuan untuk mengisolasi dan menguji karakteristik fisiologis bakteri selulotik atau pengurai selulosa yang hidup secara simbiotik dalam saluran pencernaan rayap pekerja. Nah, di sini dijelaskan bahwa bakteri tersebut itu dapat mampu dalam mencerna selulosa dari makanan yang berserat tinggi seperti kayu yang merupakan sumber utama makanan dari rayap. Kemudian, rayap sendiri itu mampu mencerna selulosa, lignin, kemudian hemiselulosa karena adanya keberadaan mikroba simbiotik di saluran pencernanya gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa mikroba tersebut itu bisa terdiri dari protozoa, bakteri, maupun jamur. Nah, bakteri seperti Cellulomonas, Bacillus, dan Enterobacter ini sangat berperan penting dalam mendegradasi serat tumbuhan atau kayu tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa mikroba mikroba tersebut itu berpotensi dalam menghidrolisis selulosa menjadi gula sederhana sehingga dapat mendukung proses dari pencernaan rayap. Kemudian artikel yang kedua ini berjudul Mikroba Perut Larva untuk Produksi Minyak. Nah, di dalam artikel ini itu membahas potensi tentang mikroba dari perut larva, khususnya kumbang kayu keras yang hidup di pegunungan Mekongga, Sulawesi Tenggara untuk memfermentasi biomasa selulosa menjadi minyak nabati. Nah, mikroba dalam perut larva kumbang itu memang mampu mencerna kayu keras yang kaya selulosa dan menjadikannya prospek potensial untuk bioindustri. Kemudian mikroba tersebut itu menghasilkan beberapa enzim pemecah seperti gula, serat, kayu, dan protein. Kemudian sebenarnya belum ada industri dalam negeri sendiri yang tertarik dalam mengembangkan riset ini secara komersial gitu. Sehingga temuan ini tuh berpotensi besar untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Berikut hasil pemaparan dari diskusi kami mengenai sistem pencernaan. Terima kasih untuk Bu Rina dan teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.